Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita lebih siap, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin doa oleh KM Haslinda ya. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa sesuai dengan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu izin buka masker ya, karena pakai ini ya. Nanti nggak kedengeran suaranya. Seperti biasa Ibu mau cek dulu ya kehadiran kalian. Alia Hanifa, Alia Utami. Belajar mengenai pengolahan sampel. Di dalamnya kita belajar bagaimana cara mengambil sampel. Kemudian belajar juga mengenai sampelnya diambil terus diapain. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi sampel diambil itu buat diapain? Uji ya. Nah, jadi kelanjutannya itu adalah ini ya, analisis sampel dari mulai bahan awal dulu ya, sebelum ke bahan yang lain. Untuk hari ini ya, pembelajaran kita ya, kita akan belajar spesifikasi mengenai parameter pengujian yang ada dalam COE gitu ya. Kemudian nanti kalian juga akan belajar jenis bahan awal berdasarkan organoleptik. Kemudian bahan awal ya, identifikasi bahan awal berdasarkan COE. Ya. Nah, kemudian juga nanti kalian akan mempresentasikan ya hasil identifikasi bahan awal berdasarkan organoleptik dan COE ya. Nah, emang perlu nggak sih belajar kayak gini? Nah, emang gunanya ya. Jadi Ibu kasih tahu ya, kalau nanti kalian kerja di industri farmasi, kalau pas dapatnya di bagian QC, tentu kalian harus bisa cara mengambil tahu cara mengambil sampel dan juga bagaimana melakukan pengujian atas sampel itu. Ya. Pemecahan masalahnya ya, secara berkelompok. Kemudian nanti kalian juga melakukan presentasi dan hasil diskusi, kemudian evaluasi dan. Nah, sebelumnya ya, ini Ibu sudah bawa beberapa bahan. Ya, ini ya. Pernah lihat bahan-bahan ini? Nah, di mana? Oh, di ya. Ini ada beberapa jenis ya. Nah, pasti ini mungkin kalian sudah tahu juga ya. Ini bentuk apa ini? Kalau ini? Kita masuk ke masalah yang harus kalian pecahkan ya. Jadi ceritanya ya, masalahnya begini ya. Anda sebagai karyawan bagian QC, Quality Control, di suatu industri farmasi nasional. Suatu waktu Anda mendapat bahan baku dari pemasok, kemudian Anda ditugaskan untuk mengecek bahan awal tersebut. Ya. Jadi diminta mengecek bahan awal. Ya, bahan tersebut. Itu juga disertai dengan COE. COE itu adalah Certificate of Analysis. Ya, gitu ya. Jadi setiap bahan itu pastinya punya COE masing-masing, ya. Nah, seorang QC ya perlu memastikan bahan ini apa sih? Apakah betul gitu ya, bahan yang dimaksud itu memang yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, yang kita butuhkan. Kalian harus menjawab pertanyaan ini. Ya, karena itu masalahnya ya. Jadi yang pertama ya, berdasarkan ujian organoleptis ya, termasuk jenis apa bahan-bahan yang diamati tadi ya. Kemudian bagaimana cara mengenali jenis bahan? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu silahkan kalian jawab ya, beserta tugas yang nanti akan ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. Oh, ini Ibu bagi kelompok dulu aja ya.
Kelompok 1, Ibu bagi aja ya. Kelompok 1, Alia Hanifa, Azahra, Dita, Elsa, Fatima. Kemudian kelompok 2, Fatur Rahman, Gilang. Kemudian kelompok 4, Haslinda, Maya, Mila, Yuda, sama Nesta. Oh, Yuda paling ganteng. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing karena kegiatan selanjutnya seperti tadi Ibu jelaskan, kalian akan melakukan diskusi ya. Boleh kumpul dulu, mejanya melingkar aja. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1 Ibu bagikan LKPD-nya ya. Di dalamnya sudah ada juga terlampir VOE-nya ya. Dan bahannya boleh diambil. Bahannya ini ada namanya. Kalian dapatnya apa? Sama. Silakan langsung diskusi ya, yang udah dapat bahan sama VOE langsung diskusi ya. Kelompok 3 sama Askorbat sama Novin ya. Ya. Kelompok 2. Sebentar ya. Kelompok 2 dapat zatnya itu niacinamid sama TA ya, triethanolamin ya. Nah, di dalam LKPD itu ada ya, tabel-tabel yang harus diisi ya. Dan pertanyaan yang kalian harus isi ya. Silakan dilakukan pengamatan ya berdasarkan organoleptik, kemudian berdasarkan COE, kemudian kalian juga parameter pengujian apa yang terdapat pada COE dan bahan tersebut. Ya, ada yang kurang jelas nggak? Kalau kurang jelas boleh nanya sebelum ditanya. Ya, Ibu infokan juga. Nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya juga dibuat PowerPoint ya. Kan nanti kegiatan selanjutnya nanti kita ada melakukan presentasi. Ya, kalau sudah jelas, silakan lanjutkan diskusinya ya. Itu saya. Oh, organoleptiknya cuman bentuknya aja. Ya, ada kesulitan nggak pas lihat bahan? Oh, kalau yang ini rumusan masalah ini berdasarkan yang ini nih. Berdasarkan bahan ini. Jadi ada padat, ada sebutkan bentuknya aja apa aja. Kalau yang ini, oh iya. Ada yang bingung nggak? Nggak ngerti. Nah, Ibu juga sudah share di grup tadi ya mengenai bahan-bahan yang kalau kalian butuh referensi ya gitu ya. Karena mungkin di COE itu banyak istilah-istilah yang ya, nggak ngerti ya. Jadi silakan sambil browsing aja ya. Kalau sudah selesai, kita siap-siap untuk presentasi ya. Silakan kelompok 1 boleh ke depan ya. Coba kasih semangat dulu ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Hanifa. Saya sedang
Kemudian ada tujuan identifikasi para aplikator. Identifikasi yang pertama ada EOD, tujuannya mengetahui. Yang ketiga adalah uji logam berat untuk mengetahui keberadaan dan kadar logam berat dalam bahan baku. Yang keempat adalah uji berat EG dan DEG untuk mengetahui keberadaan cemaran EG dan DEG beserta kadarnya. Pertanyaannya buat kelompok 1 ya. Di COA ada PG, ada uji batas EG dan DEG. Kenapa ada kasus gagal ginjal akut pada anak? Dikarenakan alat pengujian transmatogram juga sangat mahal. Kisaran harganya dari ratusan juta sampai miliaran. Jadi mungkin nggak dilakukan pengujian dan dipercayakan saja vendor yang telah melakukan pengujian. Padahal ternyata setelah diuji, batas cemaran ED dan DEG sehingga menimbulkan efek samping. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kasih jempol berapa nih buat kelompok 2? Ya, bagus ya, presentasinya bagus, lengkap dan juga bisa menjawab pertanyaan dari temannya, ya, gitu. Itu udah bagus banget ya. Nah, oh iya, jadi terima kasih untuk semua yang sudah presentasi dan yang sudah bertanya juga menjawab semua pertanyaannya, gitu ya. Gitu, kalian keren. Nah, Ibu akan mengulas sedikit gitu ya, mengulas sedikit ya tadi yang sudah kalian presentasikan ya. Tadi kan bahan awal, kita bicara bahan awal ya, kemudian ada COE ya. COE itu sebetulnya adalah identitas ya. Kayak KTP-nya kalau orang gitu ya, di dalamnya tuh ada identitas yang memastikan gitu ya bahwa si zat itu memang dia gitu ya. Gitu. Nah, pengujiannya itu banyak banget EG sama DEG. Tapi kok tetap ada bisa terjadi seperti itu, berarti terus ternyata ditemukan kadarnya tadi tinggi ya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi betul memang gitu ya. Jadi tidak dilakukan pengujian itu gitu karena memang pengujian bahan baku itu yang ada dalam COE itu memang tidak semuanya wajib diuji ya. Yang wajib diuji itu adalah yang dia ajukan waktu dia daftar izin edarnya gitu. Jadi mungkin si EG sama DEG-nya enggak, karena tadi bisa jadi tadi kesimpulannya sudah betul ya dari yang sudah diungkapkan dari 4 kelompok gitu ya. Di bahan baku itu ada beberapa jenis, ada bentuknya, berdasarkan bentuknya ada padat, cair, semi padat. Kemudian ya untuk mengetahui jenis bahan baku ya dalam sampel perlu melakukan identifikasi dan pengujian sesuai spesifikasi yang bahan yang didapat dalam COE ya. Kemudian ya identifikasi dan pengujian bahan baku itu salah satu langkah awal dalam ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sampai sejauh ini bisa dipahami? Ya, bisa ya. Nah, kalau sudah kalian pahami semua, berarti ini kita tiba di saat-saat yang menegangkan. Yaitu adalah, nah, Ibu pengen tahu ya kalian udah ngerti sejauh mana. Ya, silahkan buka HP-nya, Ibu akan kirim post test ya. Sudah ada linknya? Ya, silahkan kerjakan. Kalau yang sudah selesai boleh submit aja ya. Sudah langsung kelihatan skornya ya? Nah, miris? Ya nggak apa-apa, nanti kalau yang perlu remedial, nanti insya Allah ada remedial. Ya, tapi Ibu lihat ini beberapa hasilnya juga ada yang bagus ya. Ya. Nah, ini kita lakukan refleksi pembelajaran ya. Jadi refleksi pembelajaran itu
belajar hari ini? Benar. Benar. Sulit nggak? Ada kesulitan nggak hari ini? Ada. Kesulitannya apa? Coba. Satu aja. Apa sulitnya? Memahami apa? Oh ya, boleh tuh yang ngacung. Yuda, apa? Proses? Proses pengujiannya. Wow, padahal kita belum masuk ke proses pengujian loh. Ya, metodenya bingung gitu ya, nggak kebayang ya. Nggak kebayang kayak gimana sih pengujiannya gitu ya. Ya, nggak apa-apa, nggak kebayang hari ini. Tapi kalian hari ini sudah tahu pengujiannya apa. Nah, minggu depan, jangan oh my god dulu ya. Minggu depan, biar lebih jelas metode pengujiannya seperti apa, nah, kita akan belajar itu, ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, itu adalah bagaimana sih melakukan pengujian-pengujian yang tadi sudah kalian sebutkan, ya, dan uraikan tadi, gitu, ya. Jadi Pak, udah siap belajar minggu depan? Untuk persiapan minggu depan, ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan dulu aja, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, ya, dan akhirat kita juga, ya. Baik, ditutup dengan doa aja ya. Oleh KM lagi, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Bangkunya diberesin lagi ya.